Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Budi Fitria. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Ucapkan secara bersama-sama ya. Setelah berdoa, ibu mempunyai satu yel-yel yang bisa kalian lakukan di rumah. Begini liriknya. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Nah, itu tadi yel-yel yang bisa kalian coba di rumah. Sekarang kita kembali ke topik pembelajaran, yakni mengenai ASEAN. Apa yang kamu ketahui tentang ASEAN? Siapa saja negara yang bergabung dengan ASEAN? Simak pembelajaran kali ini ya. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. 10 anggota ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Organisasi ASEAN ini dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian, stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang lainnya. Sebagai salah satu negara pelopor dan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia banyak memberikan sumbangsihnya untuk ASEAN, mulai dari sektor politik, sosial, budaya, hingga ekonomi. Apa saja peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Simak penjelasannya berikut ini. Peran dan posisi penting Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi adalah 1. Aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor AFTA yang dibentuk pada 1992. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dengan adanya AFTA, negara-negara di ASEAN tetap bisa memberlakukan tarif terhadap barang-barang impor. Namun, khusus barang-barang impor dari sesama ASEAN, tarifnya ditekan menjadi 0-5% saja. Yang kedua, ada Industri Pupuk ASEAN di Aceh atau ASEAN Aceh Fertilizer Project (AAF). Merupakan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang industri. Dalam kerjasama ini, negara-negara ASEAN memiliki perannya masing-masing. Pabrik pupuk ASEAN didirikan di kawasan industri pengolahan migas di kota Lok Sumawe, Aceh. Pabrik ini mengeluarkan produksi pertamanya pada 1984 dan memasarkannya ke Tiongkok, India, Kamboja, Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Kehadiran pabrik pupuk tersebut diharapkan berkontribusi dalam menstabilkan suplai kebutuhan pupuk di negara-negara kawasan Asia Tenggara. 3. Menyediakan cadangan pangan untuk ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi. Selain dua negara tersebut, negara-negara ASEAN lainnya berturut berkomitmen untuk menyediakan cadangan pangan.
Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat. Yang keempat ada mendukung masyarakat ekonomi ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, para pemimpin negara anggota mendeklarasikan kesepakatan untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuan utama MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Bentuk kerjasama MEA cukup beragam, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, konsultasi terkait kebijakan makro, keuangan, serta ekonomi, peningkatan infrastruktur, hingga pengakuan terkait kualifikasi profesional. Yang kelima, Indonesia sudah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak 4 kali. Kalau begitu, kesimpulan apa yang dapat kamu ketahui tentang pembelajaran hari ini?